Oke, halo guys. Jadi, di sini kita akan menganalisis strategi pemasaran dari toko Ulala Frozen Food, yaitu toko yang menjual makanan-makanan cepat saji seperti nugget, kentang, sosis, daging, dan lain-lain. Nah, toko ini berlokasi di depan Isi Surakarta, Kecamatan Jebres, Kabupaten Surakarta. Nah, pasti pada kepo nih tentang review strategi pemasaran si Ulala Frozen Food ini. Oke, jangan lupa nonton sampai akhir ya. Check it out! Oke, sebelumnya kita akan jelasin nih seberapa penting strategi pemasaran untuk suatu usaha. Nah, kalian tahu nggak sih, strategi pemasaran yang kurang pas bisa bikin hasil penjualan suatu bisnis kurang maksimal loh, gengs. Waduh, kan nggak mau ya, kita udah susah-susah bangun usaha, nggak berhasil. Maka dari itu, strategi pemasaran yang tepat sangat diperlukan. Nah, sebelum membuat strategi pemasaran, suatu usaha harus menganalisis STP atau kepanjangan dari segmentation, targeting, dan juga positioning. Oke, di sini kita akan jelasin secara detail mengenai pengertian dan juga analisis STP dari usaha Ulala Frozen Food. Oke, segmentation adalah membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Biasanya dibagi dalam segmentasi geografis, psikografis, demografis, dan perilaku. Untuk targeting sendiri yaitu menentukan mana sih segmentasi pasar terbaik bagi bisnis yang dijalankan. Sedangkan positioning yaitu menentukan bagaimana metode yang tepat dalam memposisikan produk atau merek ke dalam sasaran segmentasi yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan pihak Ulala Frozen Food, kami mendapatkan informasi bahwa pemilik belum menerapkan analisis STP yang spesifik untuk strategi pemasaran usahanya nih. Jadi, berdasarkan informasi yang didapat, pemilik hanya menargetkan usahanya kepada mahasiswa di sekitar kampus, khususnya UNS, karena memang lokasinya dekat dengan kampus. Oke, dari sini kita dapat membantu untuk memperbaiki analisis STP dari Ulala Frozen Food. Nah, kita bisa membagi ke 4 segmentasi. Yang pertama yaitu segmentasi geografis. Area penjualan dari produk Ulala Frozen Food yaitu masyarakat yang berdomisili di wilayah Solo dan sekitarnya, khususnya di sekitar UNS, bisa mengunjungi langsung offline store dari Ulala Frozen Food. Nah, untuk masyarakat di luar Solo bisa membeli lewat e-commerce yang nantinya disediakan. Selanjutnya, segmentasi demografis. Produk yang dijual Ulala Frozen Food dapat diperuntukkan untuk kalangan remaja dan dewasa, kisaran usia 15-45 tahun, dan juga dapat dikonsumsi baik itu jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Untuk segmentasi psikografi, produk yang dijual Ulala Frozen Food cocok untuk masyarakat yang memiliki gaya hidup yang serba modern dan praktis, dengan selera makanan yang lezat, dan terdapat banyak pilihan variasi menu yang tersedia. Untuk segmentasi perilaku, produk yang dijual Ulala Frozen Food cocok untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, sehingga membutuhkan makanan yang cepat dan praktis untuk disajikan. Selain itu, juga diperuntukkan bagi masyarakat yang menyukai makanan dengan cita rasa yang pas, dan dapat dijadikan pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Nah, dari segmentasi yang udah dibuat, berarti kita bisa menyusun targetingnya. Targetnya yaitu pria atau wanita usia 18-45 tahun dengan ekonomi menengah ke bawah atau ke atas yang berdomisili di Surakarta dan sekitarnya, khususnya sekitar UNS, yang memang menyukai makanan praktis dan cepat. Untuk positioningnya sendiri, Ulala Frozen Food memposisikan diri sebagai produk olahan cepat saji yang sehat karena dibuat dengan memadukan sayuran dalam komposisi produknya. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan program STP yang sudah dilakukan dari Ulala Frozen Food. Nah, berdasarkan informasi yang sudah didapatkan, Ulala Frozen Food ini masih tetap ramai konsumen, meskipun usaha ini tidak membuat analisis STP secara spesifik. Hal ini dikarenakan letak lokasi yang strategis, sehingga memungkinkan banyak konsumen mengunjungi Ulala Frozen Food, khususnya bagi mahasiswa kampus UNS dan sekitarnya. Oke, selanjutnya karena kita udah tahu nih tentang analisis STP, langsung yuk kita cus melihat wawancara kami dengan konsumen Ulala Frozen Food untuk mengetahui faktor-faktor apa aja sih yang dibutuhkan untuk memuaskan konsumen. Halo Kak, sebelumnya aku mau izin buat wawancara dokumentasi tugas ya Kak. Boleh kan? Boleh Kak. Nah, sebelumnya dari kakaknya dulu nih, namanya siapa kalau boleh tahu? Nama aku Elvani Rahmawati. Aku Berapa lama nih belanja di Ulala Frozen Food ini? Apakah udah berkali-kali berbulan atau baru pertama kali nih jalan-jalan nih? kebetulan baru pertama kali ya. Oh, pertama kali. Kalau boleh tahu dapat rekomendasi dari mana nih? Aku sih dapat rekomendasi dari kampus. Udah sering atau baru pertama kali nih kesini? Bisa dibilang sering sih Kak. Soalnya saya kan kebetulan anak kos, jadi saya suka nyetok gitu makanan-makanan frozen food. Nah, di Lala Frozen Food ini kalau menurut saya sendiri sih kayak harganya lebih terjangkau gitu sih daripada frozen food yang lainnya. Terus pilihan makanannya itu juga bermacam-macam dan deket sama kos aku juga.
di Lala Frozen Food sendiri. Kenapa sih kakak beli di sini? Apakah karena kelengkapannya tuh lengkap banget daripada kayak Termat, Superindo gitu-gitu? Yang pertama sih lengkap ya, karena nyari-nyari ini nugget cheese tuh jarang ya, tapi di Ulala Frozen Food ini ada nugget cheese juga, salad juga ada. Dan dari segi harga menurut saya juga lebih murah di sini daripada di supermarket kayak Superindo itu agak mahal ya. Oh gitu. Ya oke. Menurut kakak tuh lengkap gak sih frozen food di sini? Kalau untuk di sini di Ulala Frozen Food ini lengkap sih, mulai dari berbagai variannya seperti kayak lengkap dibanding toko-toko yang lain. Kalau di sini varian yang aku suka sih itu bakpao sama dimsum. Dari tadi kayaknya kan terus menurut kakak makan dan makan itu nyaman nggak? Nyaman. Ya, jalan kan, orang bisa mencarinya. Oh, gimana buat? Nah, dari pendapat kakak-kakak yang sudah kami wawancarai tadi, kita dapat menyimpulkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk memuaskan konsumen antara lain harga produk di Ulala Frozen Food ini lebih terjangkau dan kelengkapan produknya lebih lengkap daripada supermarket atau minimarket lain. Selain itu, lokasinya yang strategis karena dekat dengan lingkungan kos-kosan dan juga lingkungan kampus membuat Ulala Frozen Food ini banyak konsumennya. Selain itu juga, pelayanan dan kebersihan toko juga menjadi faktor yang membuat konsumen betah berbelanja di Ulala Frozen Food loh. Nah, karena kita tadi udah bahas pentingnya STP untuk strategi pemasaran, ada hal penting lainnya yang juga gak kalah penting loh, yaitu tentang logo, merek, dan juga tagline. Nah, konsumen biasanya mengenali suatu toko itu dari gambaran logo dan juga mereknya. Untuk logo dan merek gak bisa sembarangan loh, karena kita harus bisa mempresentasikan apa yang kita tawarkan kepada konsumen. Selain itu, tagline juga membantu konsumen dalam mengenali, bahkan mengingat nama brand itu sendiri. Nah, yuk kita ulas logo, merek, serta tagline dari Ulala Frozen Food ini. Dari merek dan juga logonya sih, gak usah diragukan lagi ya, pastinya udah ngegambarin banget dong kalau toko ini menjual produk frozen food, yaitu Ulala Frozen Food, dengan logo seperti yang ada di gambar nih teman-teman. Tapi sayang banget nih teman-teman, Ulala Frozen Food tidak memiliki tagline terhadap produknya. Nah, mungkin dari sini kita bisa menyarankan tagline untuk Ulala Frozen Food, yaitu Experience the Best Taste of Frozen Food, yang diharapkan konsumen dapat mendapatkan pengalaman terbaik melalui rasa yang didapatkan dari produk Ulala Frozen Food. Nah, berdasarkan hasil wawancara, kita mendapatkan informasi bahwa Ulala Frozen Food ini masih belum menggunakan digital marketing dalam memasarkan usahanya. Alhasil, usaha ini hanya memanfaatkan physical marketing, yaitu dengan adanya offline store dan media mulut ke mulut untuk memasarkan produknya. Oke, di sini kami memberikan beberapa saran kepada usaha Ulala Frozen Food untuk menggunakan digital marketing berupa media sosial untuk membantu memasarkan produknya, sehingga bisa menyebarkan awareness kepada masyarakat terhadap produk Ulala Frozen Food. Selain itu, usaha Ulala Frozen Food juga dapat mendaftarkan tokonya di e-commerce seperti Shopee atau Lazada, sehingga dapat memperluas pasarnya tidak hanya di sekitar Surakarta saja. Nah, untuk media sosial yang dipakai bisa menggunakan Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Untuk Instagram dan juga Facebook, pemilik bisa menampilkan berupa foto atau video dari produk yang dijual. Untuk media sosial TikTok bisa menampilkan video dari produk yang akan dijual. Nah, untuk call to action-nya, pemilik bisa menambahkan link menuju kontak WhatsApp atau ke e-commerce sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan pemesanan terhadap produk Ulala Frozen Food. Oke, mungkin itu tadi analisis strategi pemasaran dari Ulala Frozen Food yang dapat kami sampaikan. Terima kasih udah nonton sampai akhir dan jangan lupa like dan komennya ya. Dadah!